warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasma Meliani dengan NIM G0112011263 dari kelompok 8 kelas mata kuliah Biokimia Tanaman C. Dalam video ini, saya akan mendemonstrasikan metode dari salah satu jurnal penelitian terkait dengan topik identifikasi unsur protein. Nah, jurnal ini sudah terindeks Sinta 3 dan adapun judulnya yaitu analisis kadar protein dan vitamin C di dalam tahu kedelai hitam atau glisin soja L-meril dan tahu kedelai kuning atau glisin max L-meril dengan metode Kejeldal dan titrasi iodimetri. Sumber gizi yang terpenting dalam tubuh diantaranya yaitu protein. Protein biasanya didapat dari makanan yang kita konsumsi, baik dari hewan maupun tumbuhan. Protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Anggota kacang-kacangan atau Fabaceae, atau dikenal juga sebagai legum, terkenal sebagai tanaman pangan kaya protein, di mana salah satunya adalah kacang kedelai. Kedelai merupakan tanaman pangan terpenting ketiga setelah padi dan jagung. Kedelai mengandung sekitar 20% minyak berdasarkan bahan kering dengan 30-50% protein. Ada dua jenis kedelai yang biasanya digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan bahan makanan khususnya tahu, yaitu kedelai kuning dan kedelai hitam. Nah, berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk menganalisis kadar protein pada jurnal penelitian ini. Namun perlu diketahui bahwa alat yang digunakan nantinya merupakan pemisalan karena adanya kendala untuk memperoleh bahan dan alat yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode Kejeldal, di mana metode ini dikembangkan oleh Johann Kejeldal pada tahun 1883. Metode Kejeldal digunakan untuk menganalisis kadar protein dalam bahan makanan secara tidak langsung, karena yang dianalisis adalah kadar nitrogennya. Nah, adapun tahap dari metode Kejeldal itu diawali dengan tahap destruksi, kemudian tahap destilasi, dan yang terakhir adalah tahap titrasi. Nah, berikut adalah langkah kerja untuk menganalisis kadar protein yang dilakukan sesuai dengan jurnal penelitian tadi. Pertama-tama, haluskan sampel dengan menggunakan mortar dan alu. Kemudian, timbang sebanyak 5 gram dan masukkan ke dalam labu Kejeldal. Timbang garam Kejeldal sebanyak 5 gram dan dimasukkan ke dalam labu Kejeldal. Selanjutnya, Na2SO4 anhidrat ditimbang sebanyak 2 gram dan kemudian dimasukkan ke dalam labu Kejeldal. Tambahkan 3 butir batu didih. Dan tambahkan dengan 30 ml larutan asam sulfat dengan menggunakan pipet volume. Sampel selanjutnya akan didestruksi di ruang asam. Sampel didestruksi dengan dipanaskan selama kurang lebih 2 jam. Proses destruksi akan mengubah warna larutan menjadi berwarna hitam, dan apabila tahap destruksi telah selesai, maka ditandai dengan berubahnya warna larutan menjadi berwarna hijau jernih.
Selanjutnya, larutan akan ditambahkan dengan Aquades sebanyak 50 ml yang diukur dengan menggunakan gelas ukur dan kemudian dimasukkan ke dalam labu kejeldal. Selanjutnya, larutan akan didinginkan. Untuk tahap destilasi, terlebih dahulu alat destilasi dirangkai. Selanjutnya, siapkan gelas kimia dan larutan yang tadi telah didinginkan dipindahkan ke dalam gelas kimia dan diambil sebanyak 10 ml dengan menggunakan pipet volume dan dimasukkan ke dalam labu takar ukuran 100 ml. Selanjutnya akan ditambahkan dengan NaOH 30% sebanyak 40 ml yang diukur dengan menggunakan gelas ukur dan dimasukkan ke dalam labu takar. Selanjutnya, larutan akan diencerkan dengan menggunakan Aquades yang ditambahkan hingga tanda batas. Kemudian, larutan dihomogenkan. Siapkan Erlenmeyer sebagai wadah untuk larutan penampung. Selanjutnya, diukur 25 ml HCl 0,1 normal dengan menggunakan gelas ukur dan kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya, akan diteteskan sebanyak 2-3 tetes indikator phenolphthalein. Dan kemudian larutan akan dihomogenkan. Selanjutnya, sampel yang telah ditambahkan NaOH dan Aquades akan ditambahkan batu didih sebanyak 3 biji dan kemudian dihubungkan dengan alat destilasi. Untuk larutan penerima akan disimpan pada bagian penampung. Proses destilasi dilakukan dengan memanaskan sampel hingga larutan penampung nantinya akan menjadi 3 kali volume awal atau sebanyak 75 ml dan warnanya akan berubah dari warna ungu menjadi berwarna hijau kekuningan. Untuk tahap titrasi, terlebih dahulu buret akan dirangkai dengan statif dan klem. Kemudian akan diambil larutan NaOH 0,1 normal ke dalam gelas kimia. Dan kemudian akan dimasukkan ke dalam buret dengan menggunakan corong. Selanjutnya, destilat yang tadi telah tertampung di Erlenmeyer kemudian dititrasi dengan menggunakan larutan NaOH 0,1 normal sampai titik akhir titrasi berubah menjadi berwarna merah muda. Selanjutnya, proses titrasi akan dihentikan dan dicatat hasilnya. Selanjutnya, akan dilakukan penetapan blanko dengan prosedur yang sama, yaitu destruksi, destilasi, dan titrasi, namun tanpa menggunakan sampel. Blanko ini nantinya akan digunakan sebagai faktor koreksi dalam perhitungan.